Shalom sahabat Morning Grace, kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat memahami firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita penerang perjalanan kami. Kami tak dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami bisa tersesat, kami merasa hidup menjadi sia-sia, kami hilang harapan, tetapi di dalam firman-Mu kami menemukan petunjuk yang jelas, agar kami menemukan damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada saat ini, Roh Kudus-Mu mengajar kami, sehingga firman itu menyegarkan tubuh jiwa kami, untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan dan petunjuk dari firman itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Morning Grace, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali dalam sebuah kisah nyata adalah seorang penjahat kelas berat dijatuhi hukuman seumur hidup. Ia dijebloskan ke dalam sebuah sel penjara bawah tanah. Sel itu sungguh-sungguh seperti kubur bagi dirinya dan semua harapannya. Di salah satu sudut dari sel penjara itu tidak sengaja, ia menemukan sebuah buku. Buku ini rupanya merupakan peninggalan dari seorang penghuni sel sebelumnya. Maka dia bertanya-tanya, buku seperti apa ini sehingga orang sebelumnya bisa keluar dari tempat ini. Mungkin orang sebelumnya juga sama seperti dirinya, ditahan seumur hidup di dalam penjara. Iseng-iseng ia membaca buku yang sudah kumal atau sudah kuno itu. Ternyata itu adalah sebuah kitab suci Perjanjian Baru. Karena tidak ada kegiatan lain, buku itu dibacanya dari waktu ke waktu. Mula-mula ia merasa tidak punya pilihan. Tetapi lama-kelamaan ia sangat menyukainya, bahkan mencintai buku itu. Ketika ia membaca bagian dari kisah kubur kosong dan kebangkitan Yesus, hatinya merasa tersapa dan tersentuh. Ia membayangkan bahwa selnya seperti kubur kosong yang Yesus miliki itu. Sekali kelak, kehidupannya juga merasa harusnya ia bisa merasakan kebangkitan hidup dan kubur yang kosong itu. Ia pun merasa bahwa ia punya harapan memiliki hidup baru seperti yang Yesus alami. Ia merasa sedih kalau seandainya ia harus berakhir hidupnya di dalam penjara itu. Maka ia bertekad untuk mengubah hidupnya, dan kitab suci Perjanjian Baru itu adalah petunjuk bagi hidupnya. Secara tidak disangka satu hari ia mendapat pengampunan. Ia boleh keluar dari kubur selnya dan bangkit sebagai pribadi yang baru. Karena banyak orang yang merasakan perubahannya. Dan juga secara hukum akhirnya ia beroleh kebebasan karena perilakunya yang semakin baik. Setelah itu hidupnya sungguh-sungguh baru. Selanjutnya ia dikenal dan terkenal bukan sebagai seorang penjahat kelas berat lagi, tetapi sebagai seorang pejuang kemanusiaan yang gigih dan seorang pelopor perubahan, pembaruan penjara-penjara di Amerika Serikat agar tidak lagi menjadi kubur yang memenjarakan orang-orang yang berada di sana. Orang itu bernama Star Daily. Sebuah buku kitab kecil, kitab Perjanjian Baru telah dipakai Tuhan untuk mengubah jendela dunianya menjadi terbuka melihat kasih Tuhan.
melihat harapan, dan membuat hidupnya menjadi bermakna dan indah. Semuanya itu dapat terjadi ketika Tuhan membiarkan dia yang dipenjara dalam sel bawah tanah itu merasa sepi sendirian ditemani oleh satu buah buku kecil Kitab Perjanjian Baru, justru menjadi saat-saat yang berkualitas dengan Tuhan. Dengan cara itu Tuhan mengubahkan hatinya, akhirnya ia mengenali pribadi Yesus dan memiliki harapan kembali. Saudara, pertanyaannya apakah kita sudah berjumpa Yesus melalui firman-Nya? Apakah kita merasa bahwa hidup kita setiap hari diubahkan oleh-Nya? Apakah hidup kita merasa diperlengkapi, sehingga ada kalanya kita menghadapi penjara ataupun kubur yang mengubur harapan kita? Kalau kita mengalaminya, salah satu kunci atau satu-satunya harapan yang bisa kita pegang adalah ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan yang membukakan kembali penjara hidup kita, kubur hidup kita tanpa harapan itu menjadi penuh harapan. Dan di dalam apa yang kita baca tadi, di dalam Yosua, kita melihat bahwa kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, banyak kesaksian dari orang yang diubahkan kehidupannya menjadi baik. Salah satu di antaranya yang lain adalah O.G. Mandino. Di tengah kegagalannya dalam pekerjaan dan keluarga, O.G. Mandino beruntung menemukan sebuah buku berjudul Sukses Melalui Sikap Mental Positif, dituliskan oleh Clement Stone dan Napoleon Hill. Buku itulah yang mendorong dirinya mengubah menata ulang hidupnya sehingga ia bangkit kembali, bekerja keras dan akhirnya menjadi seorang yang berhasil. Dalam buku-buku yang ditulisnya berjudul Penjual Terhebat di Dunia dan Keajaiban Terhebat di Dunia, ia mengatakan bahwa musik, karya seni, buku dan drama diciptakan bukan oleh seorang komponis atau pelukis atau pengarang atau dramawan, melainkan diciptakan oleh Tuhan melalui anak-anaknya dan digunakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Betapa indahnya bila kita menyadari bahwa buku adalah jendela dunia. Alkitab adalah salah satu buku yang mendapatkan penghargaan buku terlaris sepanjang masa. Pertanyaannya adalah apakah kita mempergunakan jendela-jendela hidup, gemar untuk membaca sebagai gaya hidup kita, agar kita dapat mengenali hal-hal yang baik, bahkan mengenali kasih Kristus melalui kitab suci kita. Kitab suci itu bisa kita akses dalam kemajuan zaman ini melalui ayat-ayat rohani dalam sosial media kita, melalui berbagai renungan kehidupan yang dituliskan oleh anak-anak Tuhan. Khususnya ketika kita merasa sedih, terpuruk, gagal, putus asa, maka bacalah buku-buku yang bermutu sebagai jendela dunia. Teristimewa Alkitab dan buku-buku rohani sebagai jendela dunia untuk kita menemukan kedamaian, kebaikan, kebijaksanaan, dan pengenalan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kita dapat merasa kita sedang berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Dia melalui tulisan-tulisan yang Tuhan wariskan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, kami bersyukur bila pagi ini kami diingatkan kembali bahwa orang-orang yang telah mendahului kami, bahkan yang masih hidup, mewariskan nilai-nilai yang begitu indah melalui buku-buku sebagai jendela dunia. Dan firman Tuhan wariskan kepada kami turun-temurun sebagai sebuah penuntun
agar dalam perilaku kami menemukan keberhasilan dan keberuntungan seperti yang dituliskan dalam Yosua 1 ayat 8. Biarlah kami ya Tuhan rindu terus belajar firman Tuhan setiap hari Minggu di gereja, bahkan mempergunakan waktu-waktu kami di sosial media dan berbagai kesempatan lain untuk mendalami firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya. Di dalamnya kami menemukan petunjuk yang membuat kami beruntung, berhasil, dan bersukacita dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.